Jadi apa yang sudah saya sampaikan ke Anda sekalian, ya sebentar saya agak duduk ini tadi capek ini ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan ke Anda sekalian, ya. Baik, saya ulangi. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin, ya, itu sudah saya jelaskan kaitannya dengan berbagai macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pada kesempatan siang hari ini yang akan saya sampaikan ke Anda sekalian, ya, yaitu terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan berbagai macam hormon yang dikeluarkan oleh sel-sel endokrin. Jadi salah satu pemeriksaan yang paling sering digunakan di bidang medis, di bidang kedokteran, walaupun nanti juga tidak hanya di bidang kedokteran, tapi juga di bidang yang lain, yaitu di bidang farmasi atau di bidang lingkungan. Jadi ada beberapa jenis pemeriksaan yang berbasis imunologi yang akan sering kita dapati atau sering kita jumpai. Jadi pemeriksaan ini, ya, berbasis imunologi ini adalah pemeriksaan yang sangat sering nanti akan kita jumpai. Walaupun tidak semuanya, walaupun nanti ada beberapa yang mungkin beda satu sama lain. Tapi intinya, ya, kalau kemudian kita lihat dari pemeriksaan ini sangat, ya, jadi orang sudah banyak mengenal, banyak tahu, banyak mempelajari apa pemeriksaan yang berbasis imunologi. Kalau kemudian kita lihat dari per definisi di atas, ya, jadi kita lihat, ya, definisi yang paling atas sendiri, baris pertama di situ adalah merupakan pemeriksaan biokimia. Ya, jadi ini juga termasuk pemeriksaan biokimia. Kenapa disebut biokimia? Memang di situ ada merupakan senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh kita dan berbentuk senyawa kimia, karena protein juga senyawa kimia. Walaupun di situ ada kimia organik, tapi ini juga termasuk senyawa kimia. Nah, tentu tadi adalah dasarnya tadi adalah reaksi antigen antibodi. Itu yang spesifik ada di situ. Jadi kalau immunoassay berarti bahwa di situ semua pemeriksaan yang berbasis reaksi antigen antibodi. Nah, masing-masing pemeriksaan itu nanti akan ada beda. Ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang kualitatif. Jadi ada beberapa contoh yang saya sampaikan, nanti beberapa jenis pemeriksaan immunoassay. Di situ ada yang, ya, yang di atas-atas itu semuanya adalah kuantitatif, yang bawah-bawah-bawah itu adalah kualitatif. Tapi, ya, semuanya dasarnya adalah reaksi antigen antibodi. Itu yang ini. Kemudian senyawa apa saja yang kemudian menjadi target, yang menjadi bahan yang digunakan untuk atau yang diidentifikasi. Nah, jadi ini tergantung dari kebutuhan. Kalau peneliti atau di situ yang kaitannya dengan research and development, tentu di situ akan mencari yang pada umumnya sebagai biological target atau protein target atau biomarker. Kalau tidak biomarker atau tidak target, protein target, bisa jadi kemudian kita menilai, mengevaluasi kaitannya dengan pathway, lintasan, jalur, mekanisme. Itu kemudian kita
evaluasi, kita eksplorasi. Atau mungkin juga kaitannya dengan sifat dari sesuatu sel. Jadi antara sel yang satu dengan sel yang lain di situ memiliki marker masing-masing. Antara sel epitel, kemudian sel jantung, kemudian neuron di situ memiliki marker yang berbeda-beda. Nah, itu juga bisa digunakan dengan menggunakan pemeriksaan yang berbasis imunologi. Nah, karena basisnya tadi adalah pemeriksaan imunologi, tentu ada antigen dan ada antibodi. Nah, yang nanti kita periksa sebagai antigen, tentu di situ akan pada bagian tertentu dari rangkaian atau dari sekuen dari umumnya ada protein, atau mungkin kalau non protein ya berarti mungkin kolesterol atau mungkin lemak dan seterusnya, itu ada bagian tertentu yang di situ akan memunculkan respon atau yang di situ akan memicu reaksi sel-sel imun. Sehingga bagian-bagian tertentu yang di situ dikenali oleh antibodi atau menimbulkan reaksi tadi yang disebut dengan istilah epitop. Untuk antigen itu bisa lebih dari satu epitop. Ada beberapa bagian yang akan dikenali oleh antibodi. Jadi nanti Anda bisa melihat ya, dari beberapa jenis pemeriksaan imunologi, di situ akan dicantumkan, umumnya akan ditulis, ini akan mengenali bagian yang mana. Ini mengenali bagian yang mana, itu biasanya akan ditulis. Kalau di situ dia menjual antibodi, sehingga ini mengenali bagian A, ini bagian B dan seterusnya. Nah, dasar dari epitop itu, kemudian nanti kalau kita lihat ya di beberapa merek atau beberapa produsen yang menghasilkan antibodi, makanya kemudian nanti akan kita kenal ada dua istilah, yaitu monoklonal antibodi dan poliklonal antibodi. Apa bedanya monoklonal dan poliklonal antibodi? Apa yang membedakan monoklonal dan poliklonal antibodi? Ada yang mau menyampaikan apa bedanya antara monoklonal dan poliklonal? Ada yang mau menyampaikan apa bedanya monoklonal dan poliklonal? Apa bedanya? Ada yang mau menyampaikan apa bedanya monoklonal dan poliklonal antibodi? Ya, sudah. Ya. Oke. Saya lewati aja dulu nanti ini, biar cepat ininya dulu ya. Nah, sekarang yang termasuk kategori antibodi. Jadi kalau tadi antigen, antigen itu pada umumnya adalah protein. Apa buktinya kalau antigen itu protein? Ya, pada umumnya yang contoh yang paling nyata, yang paling sering terjadi misalnya adalah pada reaksi alergi. Nah, ada orang reaksi alergi terhadap telur. Nah, berarti yang di situ yang menjadi alergennya itu adalah proteinnya yang ada di putih telur. Atau ada yang alergi ikan, itu juga protein. Memang ya tidak sepenuhnya atau tidak melulu bahwa alergen itu mesti protein. Tapi saya katakan tadi, alergen itu adalah protein pada umumnya. Sehingga protein itu identik dengan antigen. Bagaimana dengan antibodi? Antibodi juga protein. Antibodi kelasnya beda. Antibodi kelasnya adalah kelas imunoglobulin. Ya, kemarin sudah saya
sampaikan. Ternyata globulin itu macam-macam. Ya, ada di situ globulin untuk binding dengan hormon. Ini ada globulin yang kaitannya dengan imun, makanya disebut dengan imunoglobulin. Kan ada SHBG, ya, steroid hormone binding globulin. Ini namanya imunoglobulin karena globulin yang berfungsi kaitannya dengan sistem imun. Nah, kalau tadi ada reaksi antigen antibodi, berarti reaksinya itu spesifik dan selektif ya. Jadi di sini tidak sembarang bisa berinteraksi. Jadi kalau bukan pasangannya, ya tidak akan dikenali. Jadi antibodi yang terbentuk di dalam, kalau di situ ada kemasukan antigen, tentu antibodinya akan banyak sekali. Mungkin antibodi terhadap antigen A, antigen B, antigen C, mungkin antigen terhadap dari virus, mungkin dari bakteri, mungkin dari protozoa dan seterusnya. Jadi di sini macam-macam jenis antibodi. Sehingga tidak mungkin antibodi bakteri mengenali antibodi virus. Jadi di sini ada tadi spesifik. Nah, selektif di sini tadi berarti hanya pada bagian yang antigenik tadi. Hanya mengenali pada epitop tertentu. Tidak bisa mengenali di sembarang epitop. Itu yang masuk kategori antibodi. Nah, antibodi di dalam pemeriksaan berbasis imunologi yang digunakan adalah IgG. Kita kenal bahwa kelas ya imunoglobulin tidak hanya satu, ada 5 kelas. Nah, IgG pun nanti juga masih ada serotype yang lain atau masih ada isoform yang lain. Jadi itu untuk antibodi. Nah, kaitannya dengan pemeriksaan antigen antibodi, ya, ini kalau kita lihat ya dari sejarahnya itu memang bukan hal yang baru. Karena tahunnya sudah cukup lama. Tetapi kalau kaitannya dengan immunoassay yang berbasis antigen antibodi, ini tahunnya masih relatif muda. Jadi masih sekitar 30 tahun atau 31 tahun. Tapi kalau yang pemeriksaan biokimia yang basisnya bukan antigen antibodi, itu sudah lama, yaitu menggunakan radioisotop atau yang disebut dengan RIA, radio immunoassay. Karena situ menggunakan ditempeli dengan radioisotop. Nah, karena radioisotop memiliki kekurangan yang banyak, ya di situ menyebabkan sitotoksik, makanya kemudian sudah tidak pernah dipakai lagi. Sekarang makanya diganti dengan yang berbasis antigen antibodi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada beberapa contoh ya yang kaitannya dengan pemeriksaan yang berbasis imunologi. Jadi yang pertama, yang nomor satu itu adalah yang nomor satu adalah yang kuantitatif. Ini yang ELISA, yang besok hari Kamis akan Anda lakukan. Ini yang pemeriksaan pertama. Kemudian pemeriksaan yang kedua, Western blotting, ini juga sama berbasis imunologi, tapi ini adalah semi kuantitatif. Jadi bukan murni, bukan absolut, tapi semi kuantitatif. Kemudian yang flow cytometry ini juga kuantitatif, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kemudian yang nomor 4, lateral flow immunoassay, ini yang paling mudah, yang contoh ini, kalau mungkin Anda pernah lihat atau pernah melakukan. Jadi pada waktu pandemi COVID, itu namanya ada rapid test. Nah, rapid test itu adalah kita menggunakan ini, yang digunakan adalah ini, nomor 4 ini. Atau misalnya juga contoh yang lain adalah tes kehamilan. Itu juga menggunakan yang nomor 4, lateral flow immunoassay. Jadi ini adalah murni kuantitatif, murni kualitatif. Jadi yang kita lihat di situ, oh kalau positif nanti ada 2 garis merah. Kalau negatif hanya 1 garis merah. Ini berarti hanya kualitatif. Kita tidak bisa menghitung, tidak bisa ini berapa konsentrasi kadarnya tidak tahu. Kemudian yang nomor 5, ini yang paling sering ini di industri farmasi atau di kimia. Jadi ini digunakan untuk pemurnian suatu senyawa. Jadi kalau
nanti kita lihat ya di beberapa merek atau beberapa produk, di situ akan pasti ada tulisannya purity, kemurnian. Kalau di situ kemurniannya sampai di atas 95% dan di situ ada tulisannya ada 95% dengan HPLC. Nah, berarti ini adalah menggunakan kromatografi. Kita menggunakan kolom untuk memisahkan, untuk memurnikan dari senyawa-senyawa yang lain. Kemudian yang nomor 6 dan nomor 7 ini sama juga berbasis imunologi, tetapi beda. Yang nomor 6 itu menggunakan jaringan. Jadi imunohisto itu adalah jaringan. Jadi kalau di sini ada yang asisten PA atau yang pernah lihat pada saat melakukan pemeriksaan IHC, nah itu juga reaksi antigen antibodi. Tapi yang digunakan sampelnya adalah jaringan. Sementara kalau yang di atas, nomor 1, nomor 2 itu sebenarnya juga jaringan, tapi juga dibuat menjadi cair atau dilisiskan. Jadi nomor 1 itu jelas berbentuk cair sampelnya, nomor 3 juga berbentuk cair, nomor 4 juga, nomor 5 juga demikian. Nomor 6 adalah jaringan, nomor 7 adalah sel. Di situ adalah imunosito, berarti sito itu adalah sel. Jadi yang kita ukur, yang kita tentukan adalah keberadaan dari protein yang ada di dalam sel. Apakah di situ di membran, apakah kemudian di sitoplasma, apakah di mitokondria, itu adalah yang kita gunakan adalah sel. Jadi berarti selnya tunggal, jadi kultur sel yang nomor 7. Sementara yang nomor 6 itu mungkin dari biopsi jaringan, dari jaringan yang diambil, entah itu jaringan tikus, entah jaringan pasien, manusia, dan seterusnya, itu yang digunakan untuk nomor 6. Baik, sebelum kita bahas yang nomor 1 dan nomor 2, mungkin nanti juga yang nomor 5, jadi mungkin lihat waktunya. Jadi untuk pemeriksaan yang berbasis imunologi, tentu kita tidak lepas dari yang namanya senyawa protein. Itu adalah wajib. Karena semuanya reaksi antigen antibodi itu dasarnya adalah adanya protein. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ke Anda sekalian, untuk protein, ya, saya tidak akan mengulang ini, cuma saya akan menunjukkan Anda sekalian ya, bahwa yang namanya protein itu adalah makromolekul. Namanya makro berarti bahwa senyawanya besar. Jadi nanti bisa kita lihat berat molekulnya, protein itu tidak ada yang kecil. Namanya protein, ya ini adalah polipeptida, sehingga lebih dari satu ya asam amino. Jadi asam aminonya banyak sekali. Jadi tidak hanya 2, 3, tapi ratusan bahkan kemudian ribuan. Termasuk tadi contoh tadi adalah globulin. Nah, ini banyak yang nanti bisa ini. Saya mengingatkan kembali, jadi ada di sini nanti. Kita yang kita ukur, ya yang nanti kita ukur adalah yang ini. Nah, protein yang nanti hasil dari produk ekspresi dari gen, tentu kemudian tadi yang membedakan satu sama lain, kita yang kita ukur protein yang mana. Anda ingat-ingat kembali, ya, ingat-ingat kembali bahwa protein itu memiliki 4 struktur dasar. Kita lihat dulu masing-masing asam amino. Kita lihat dulu, ini kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi setiap asam amino memiliki struktur yang seperti ini. Jadi diawali dengan N-terminal, diakhiri oleh C-terminal. Kemudian ada side chains atau yang gugus R atau residu. Inilah yang membedakan masing-masing sifat dari asam amino. Jadi kalau kita lihat, ya ini sudah berbeda-beda. Nah, makanya dengan perbedaan gugus ini, inilah yang kemudian mengelompokkan masing-masing amino, asam amino, menjadi polar dan non-polar, menjadi hidrofobik dan hidrofilik. Nah, kalau kita lihat, ya, jadi di situ kita bisa membedakan dengan mudah mana yang hidrofilik yang bermuatan positif dan mana yang bermuatan negatif, itu sangat mudah untuk melihat.
Jadi kita bisa lihat di situ ada tandanya. Ya, jadi di situ ada ya yang bermuatan positif, ya di situ ada tanda di sini, ya ada plusnya di sini. Nah inilah hanya 3, hanya dari 20 itu hanya 3 yang memiliki muatan positif, yaitu yang bersifat basa. Kemudian yang asam hanya 2, di situ ada negatifnya. Ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita bisa kita identifikasi. Nah tentu yang kemarin juga sudah kita lihat di kelenjar tiroid itu berasal dari asam amino tirosin. Nah kemarin sudah ini saya sertakan kembali bahwa di sini ada yang disebut dengan cincin aromatik atau ya di situ ada bensena, gugus bensena. Nah, jadi di situ kalau ini ada gugus aromatik, ya jelas ini masuk kategori senyawa asam amino non polar, ya. Jadi di situ adalah hidrofobik ininya. Nah, kemudian baru yang senyawa-senyawa yang lain, ada yang polar, ada non polar yang lain, kemudian bisa kita lihat gugus ininya. Nah, kembali ke depan tadi, saya mengingatkan ini. Jadi nanti kalau kita melihat dari struktur primer, ya, jadi yang di atas ini adalah struktur primernya. Di situ ada berbagai macam asam amino yang menyusunnya. Jadi ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik, ada yang polar, ada yang non polar, ada yang asam, ada yang basa, ya, ada yang tidak bermuatan, sehingga polipeptida tersebut kemudian akan ya menyesuaikan sifatnya masing-masing. Jadi kalau yang asam aminonya sifatnya polar, berarti dia akan berada di permukaan luar. Dia akan menghadap luar, berhadapan dengan cairan. Berhadapan dengan cairan yang ada di sitoplasma atau yang ada di ekstraseluler. Sementara yang hidrofobik akan berada di dalam. Akan diliputi, akan dilingkupi oleh senyawa yang polar. Itu yang nanti kita amati pada struktur 3 dimensi. Ya, kalau nanti struktur 3 dimensi di situ sudah banyak jenis ikatan sehingga yang non polar akan berada di tengah, yang polar akan berada di luar. Ini seperti tampak di gambar di bagian bawah ini. Nah, kenapa ini kemudian kita bicarakan? Ya, karena nanti kaitannya dengan ELISA itu sangat berkaitan erat dengan struktur 3 dimensinya. Baik, kemudian kita lanjut. Ya. Jadi protein-protein yang ada itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah inilah yang nanti akan kita ukur atau yang kita observasi, apakah itu dalam bentuk enzim kah, dalam bentuk hormon, dalam bentuk reseptor dan seterusnya, nanti bisa kita hitung kalau memang mau kita kuantifikasi. Atau bisa juga kita tentukan ekspresinya, ini menurun, meningkat, atau sebaliknya. Ini yang terkait struktur dasar protein yang nanti kita gunakan untuk pemeriksaan berikutnya. Kita masuk yang pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan ELISA. Nah, pada prinsipnya, karena kemarin Anda sudah ikut asistensi, jadi saya tidak akan sampai detail kaitannya dengan ELISA yang nanti Anda praktikum di hari Kamis. Jadi yang saya sampaikan adalah poin-poin pentingnya kaitannya dengan ELISA. Jadi secara prinsip, ya ELISA kurang lebih ada 5 hal yang di situ sering nanti kita lakukan. Yang pertama, kalau kita melakukan ELISA, pasti kita harus butuh yang namanya capture, butuh yang namanya coating. Jadi seperti yang tampak di gambar ya. Jadi nanti di dasar, di permukaan dari sumuran atau well, ini nanti akan kita tempelkan, akan ditempelkan antibodi atau antigen, tergantung dari jenis pemeriksaannya. Tapi umumnya adalah antibodi yang nanti kita observasi itu adalah antigennya. Tapi bisa juga sebaliknya, yang kita nilai adalah antibodinya. Karena yang mau kita hitung antibodinya.
Makanya kemudian yang di capture mau yang di ini dilekatkan di bagian dasar dari sumuran adalah antigennya. Kemudian yang kedua, dasar yang kedua, setiap antibodi atau antigen yang sudah melekat, ini kan tidak semuanya merata di permukaan. Jadi ada bagian-bagian yang di situ kosong. Nah, agar tidak terjadi reaksi palsu, tidak terjadi positif palsu, makanya bagian-bagian yang tidak ada antibodinya kemudian ditutup. Nah, di sini namanya istilahnya adalah blocking. Ya, kemudian buffer yang kita gunakan disebut dengan blocking buffer. Nah, blockingnya di sini pun juga bermacam-macam yang digunakan. Jadi nanti di situ sudah ada ya di dalam penjelasan di masing-masing itu sudah dijelaskan. Di Western juga demikian. Jadi untuk menghindari jangan sampai selain protein yang kita inginkan, di situ kemudian permukaannya ditutup. Sehingga hanya betul-betul terjadi reaksi antigen antibodi. Kemudian yang ketiga, agar reaksi antigen antibodi itu kemudian bisa kita kenali, bisa kita ketahui, kemudian di situ ada probe-nya, ada penandanya. Nah, penandanya di sini nanti ada kita tempeli dengan enzim. Makanya kemudian di situ di juga pemeriksaan imuno atau pemeriksaan ELISA itu juga ada yang menyebut dengan reaksi imunologi yang berbasis kolorimetrik. Kenapa disebut dengan kolorimetrik? Karena di situ ada enzim. Enzimnya akan bereaksi dengan substrat. Substratnya akan memiliki warna. Jadi setelah bereaksi dengan enzim, substratnya bisa berubah warna. Sehingga itulah yang kemudian kita tangkap dengan alat spektrofotometer sehingga terjadi perubahan absorpsi cahaya. Jadi yang jernih menjadi kuning, dari yang kuning berubah menjadi coklat dan seterusnya, sehingga di situ akan memancarkan cahaya yang berbeda. Sehingga pada waktu kita tangkap dengan alat spektrofotometer, sehingga nilai absorbansinya akan berbeda satu sama lain. Itu prinsip dasar yang ada di ELISA. Nah, tentu yang kemudian yang bisa kita lihat ya, jadi di sini. Jadi nanti pada waktu Anda melakukan pemeriksaan ELISA, jadi di masing-masing sumuran, kalau kita menggunakan well biasa, menggunakan microplate biasa, sumurannya itu tidak bisa dilepas. Jadi itu sudah permanen. Karena itu bahan plastik sudah dipres sehingga tidak bisa dilepas satu demi satu. Tapi kalau kemudian kita beli kit ELISA, ini masing-masing nanti bisa dilepas. Jadi ini baris ini kolom pertama, kolom kedua sampai kolom ke-8 atau sebaliknya. Ini baris ini satu baris 12, kolomnya ada 8. Jadi ini bisa dilepas satu-satu. Jadi di situ berarti tergantung kebutuhan kita. Apakah semuanya dipakai atau hanya sebagian yang mau kita pakai. Itu intinya hanya di situ yang membedakan dengan plate biasa. Pada waktu kita mengukur enzim, pada waktu kita mengukur total protein, plate itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi sudah menjadi satu. Itu yang membedakan dengan plate ELISA. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan ke Anda sekalian, ya, jadi saya geser ke belakang dulu. Jadi ini yang besok hari Kamis yang akan Anda praktikumkan, yaitu mengukur kadar insulin di dalam sampel. Jadi itu nanti yang akan kita ukur, ya, seberapa banyak kadar insulin yang ada di dalam sampel yang kita miliki atau yang nanti saya sampaikan ke Anda sekalian. Nah, sebelum sampai ke sana,
Ya, sebelum sampai ke sana, ini kemarin sudah saya jelaskan. Ini adalah kalau melihat gambar ini, yang lihat gambar ini, kalau menurut Anda, ini apakah hormon insulin? Ya, seperti saya jelaskan kemarin, ya. Kalau sekarang saya tanya, apakah yang gambar saya cantumkan di sini ini adalah gambar insulin aktif? Ya. Apakah ini insulin aktif? Tidak. Taunya kalau bukan insulin aktif, kalau Anda mengatakan bahwa ini bukan insulin aktif, atau namanya apa? Proinsulin. Taunya kalau ini proinsulin? Taunya kalau ini proinsulin? Anda taunya dari mana? Kalau ini disebut proinsulin, taunya dari mana? Taunya dari mana? Kalau ini proinsulin. C peptida. Kenapa C peptidanya? Kalau Anda mengatakan ini adalah proinsulin. Taunya dari mana? Kalau ini disebut proinsulin. Kalau proinsulin? Ya. Jadi kalau proinsulin antara subunit alfa dan beta ada connecting peptide-nya. Jadi ini lengkap. Jadi ada alfa, ada C, dan ada beta. Berarti ini adalah proinsulin. Nah, kalau kemudian Anda lihat seperti ini, gambar seperti ini, kalau ditanya, kalau berdasarkan struktur protein, kan struktur protein ada 4. Kalau melihat gambar ini termasuk struktur yang keberapa? Kalau melihat gambar ini termasuk struktur yang mana? Apakah struktur primer? Apakah struktur sekunder? Apakah struktur tersier? Ataukah struktur kuartener? Struktur yang mana? Tersier? Taunya kalau itu struktur tersier. Ya? Ya, yang saya tanyakan ini. Yang saya tanyakan yang ini, bukan yang atas. Yang saya tanyakan ini, inilah struktur yang mana? Primer, sekunder, tersier, atau kuartener? Tersier, taunya. Ada? Ada 3 chain. Nah, jadi teman Anda mengatakan bahwa ini struktur tersier karena ada 3 chain. Ada alfa, ada beta, dan C. Ada yang lain? Struktur? Ya? Primer, taunya? Masih bentuk bulatan-bulatan. Kalau nanti bulatannya diganti kotak, ya. Kalau nanti bukan bulat, bulatannya dihilangkan, nggak usah pakai bulatan, tapi langsung hurufnya. Apakah juga primer? Yang belakang, karena jam-jam kayak ini jam-jam ngantuk ya, ini enggak ini. Ini struktur yang keberapa? Primerkah, sekunderkah, tersier, atau kuartener? Ya tadi nggak saya masukkan lagi, yang dulu yang kuliah protein nggak saya masukkan lagi. Ya. Tapi Anda mestinya masih ingat. Kalau ditanya ini struktur primerkah, sekunder, tersier, atau kuartener? Sini tadi tersier, karena ada 3 chain.
Di sini ada primer karena ada bulat-bulatannya. Ada yang lain, yang belakang. Ada yang setuju struktur primer belakang? Belakang. Baik kiri maupun kanan, ada setuju struktur primer? Barisan tengah? Anda setuju struktur tersier? Ayo, yang tengah tadi ini yang jawab di barisan depan, yang jawab tadi kan, depan kiri kanan. Nah, sekarang di tengah dan belakang. Anda setuju tersier, Anda setuju primer, ataukah sekunder, atau kuartener? Ayo yang tengah dan belakang. Saya gantian, saya tak berhenti ngomong dulu. Ya. Yuk, tengah, belakang, tersier, sekunder, primer, atau kuartener? Ayo kanan belakang sendiri, tersier atau kuartener, atau primer, atau sekunder? Ya belakang sendiri kan berdua, ya kan? Belakang sendiri kan berdua itu, ya kan? Primer, sekunder, tersier atau kuartener? Yang gambar di depan ini, gambar ini, gambar ini, primer, sekunder, tersier, kuartener? Ya, tersier. Alasannya? Ya, berarti sama dengan rekan di depan ya. Berarti karena ada 3 chain ya. Ada alfa, beta, dan C connecting. Sebelah kiri saya, belakang. Ini karena ini sebaris semua, ini satu deret. Kalau tadi hanya berdua di belakang ini sebaris semua ini. Silahkan baris belakang. Primer, sekunder, tersier, atau kuartener? Saya ingin mengingatkan dari sekalian, apakah masih ingat tidak dengan struktur protein? Belakang? Ayo. Setuju? Primer, sekunder, tersier, atau kuartener? Ayo. Nah, tadi yang sana kebetulan cowok semua, yang sini perempuan semua. Ayo. Ada yang lain, kalau yang mau ini dulu. Saya sambil nunggu yang belakangan. Ada yang lain yang mau ini, mau berkomentar. Silakan, boleh. Karena tadi kalau nanti saya sudah sampai belakang, nanti harus ngulang lagi, ya nanti Anda tidak tahu maksudnya apa, prinsipnya apa, dan seterusnya. Karena masing-masing tadi, ya masing-masing pemeriksaan tadi beda-beda untuk struktur yang kita periksa, yang ke-7 yang saya sampaikan tadi. Ini berhenti dulu ya. Kita tunggu sampai Anda ada. Sudah? Mana? Struktur apa? Di belakang. Salah satu belakang apa? Struktur apa? Ya, primer. Alasannya? Ya, urutannya? Bentar. Gimana? Urutannya? Urutannya spesifik. Kalau yang tersier, urutannya tidak spesifik. Coba Anda buka di database Uniprot.
Ini nggak terhubung internet ya? Iya. Anu situ langsung ini ya. Minta tolong untuk menunjukkan ya. Jadi gimana? Ya. Oh, seperti ini. Jadi kalau ya bolak-balik kalau nanti kemudian ditanya protein, Anda harus tahu bisa membedakan karena jenis pemeriksaan tadi akan berbeda struktur yang dikenali. Jadi tidak semuanya sama. Geser ke bawah ke sekuen yang ke samping kiri saja. Ini ada sekuen ini, coba geser ke ini, sekuen dan isoform. Nah, sekarang kalau ada seperti ini, seperti ini struktur apa? Ini. Nah, tadi karena di situ ada lingkarannya. Sekarang ini nggak ada lingkarannya, sama nggak? Ya, kalau yang tadi kan ada lingkarannya. Sekarang saya munculkan di sini, di Uniprot nggak ada lingkarannya. Ini struktur primer. Kenapa disebut struktur primer? Kenapa disebut struktur primer? Karena yang di sini hanya urutan asam amino. Jadi bukan spesifik atau tidak. Yang muncul di situ hanya urutan asam amino. Yang tadi digambar di slide tadi hanya dibikin beda. Ditambah lingkaran-lingkaran yang dalamnya singkatan asam amino. Di situ sama persis, itu adalah struktur primer. Nah, kalau struktur tersier seperti apa? Ya, yang paling mudah struktur tersier itu adalah struktur 3 dimensi. Coba geser ke yang slide tadi. Nah, tadi kan digambar tadi kan ada struktur 3 dimensinya. Yang di slide tadi, slide insulin tadi. Nah, di situ kan ada sudah saya tambahkan struktur 3 dimensi. Ini berarti struktur tersier. Jadi di situ ada struktur berbeda dengan yang sini. Ini kan semuanya hanya asam amino, asam amino, asam amino. Jadi ini ada primer. Nah, kalau sekunder apa? Kalau sekunder, ya. Nah, kalau sekunder di situ ada struktur, ada alpha helix dan ada beta sheet. Tapi yang fokusnya di struktur sekunder itu adalah menunjukkan adanya ikatan hidrogen. Ada H mungkin dengan N, H dengan O, itu yang fokusnya. Tapi kalau struktur 3 dimensi, di situ tidak hanya menunjukkan ikatan hidrogen, ada ikatan hidrogen, ada ikatan ion, ada ikatan disulfida, ada ikatan kovalen, ada van der Waals, semuanya ada di sana. Itu yang struktur 3 dimensi, sehingga bentuknya akan berbentuk seperti ini. Ini tidak hanya, kalau contohnya seperti ini kan ada sistein dengan ketemu sistein, berarti akan membentuk jembatan disulfida. Kalau nanti ada H ketemu O, berarti di situ ada ikatan hidrogen. Ada H dengan H, berarti ada ikatan van der Waals atau hidrofobik. Ada asam amino basa, ada histidin, ada arginin, ada lisin, ketemu aspartat dan glutamat, berarti ikatannya dari ikatan ion. Sehingga ini ikatannya sudah lengkap. Jadi di situ struktur kuartener. Struktur tersier. Kalau kuartener, apa bedanya dengan tersier? Gabungan. Maksudnya gabungan? Ya. Maksudnya gabungan? Nah, kalau struktur tersier itu adalah struktur fungsional dari protein. Jadi misalnya, Anda ingat, yang paling sederhana, Anda ingat adalah hemoglobin. Hemoglobin itu tersusun oleh 2 alfa dan 2 beta. Kalau hanya saya mengatakan 2 alfa dan 2 beta, berarti di situ strukturnya hanya struktur tersier. Padahal di hemoglobin kan tidak hanya globin,
tapi ada hemnya, ada Fe-nya, ada porfirinnya. Berarti itu ada struktur lengkap atau yang disebut dengan struktur fungsional. Kalau misalnya reseptor insulin harus berpasangan, tidak hanya satu, harus dua berpasangan. Nah, berarti ini adalah kuartener. Nah, kalau kemudian sekarang saya kembali ke insulin, kalau kita lihat gambar ini tadi gambar tersier, terus gambar kuartenernya seperti apa kalau insulin? Atau struktur kuartenernya. Apakah insulin fungsional harus berpasangan? Harus lebih dari satu insulin alfa dan beta? Apakah harus ada insulin A dan insulin B, insulin 1 dan insulin 2, atau hanya cukup satu insulin? Ya, jadi kalau yang namanya fungsional kuartener, di situ ada yang aktif. Lah, khususnya insulin itu yang kuartener maupun tersier sama, karena hanya satu-satunya itu, nggak ada berpasang dengan yang lain, tidak ada tambahan yang lain. Kalau yang lain ada tambahan-tambahan, kemudian jadi fungsional. Ini fungsionalnya insulin, tersier dan kuartener sama, jadi tidak ada bedanya. Itu yang ini. Lah, khusus untuk pemeriksaan ELISA, ini yang saya sampaikan ada di sini. Jadi kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan ELISA, ada antibodi terhadap insulin, ini memenuhi salah satu dari ketiga ini. Jadi yang bisa, yang nomor 1 dan nomor 2 ini bisa salah satu, atau mungkin bisa lebih dari satu. Jadi misalnya ada epitop di A8 sampai A13. Jadi Anda lihat tadi, di mana posisi asam amino 8 dan 13. Jadi Anda lihat di sini. Ya, Anda lihat di alpha chain, ini nomor 1. Ini nomor 10, berarti nomor 8-nya mulai dari sini. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini yang akan membentuk antibodi atau yang dikenali oleh antibodi. Jadi ada reaksi antigen antibodi yang akan menempel di bagian ini, 8 sampai 13. Jadi tidak semua bagian dari ini kemudian antibodi tadi menempel. Itu kalau yang kelasnya adalah, yang epitopnya adalah kelas di rantai alfa. Ada epitop yang di rantai beta, mungkin bisa di N-terminal, mungkin bisa di residu nomor 9 sampai 23. Jadi macam-macam. Lah, kalau misalnya ada satu antibodi yang mengenali 3 epitop sekaligus, jadi ini, makanya sebutannya adalah poliklonal antibodi. Jadi kalau monoklonal, ya berarti hanya mengenali di salah satu epitop ini. Itu yang disebut dengan monoklonal. Nah, kemudian syarat yang ketiga ini, antibodi yang digunakan untuk ELISA itu akan mengenali struktur 3 dimensi. Berarti struktur tersier tadi. Berarti ini adalah struktur yang aktif, bukan yang linier yang isinya asam amino tadi. Jadi yang dikenali adalah yang ini. Jadi berarti bentuk aslinya. Jadi yang nanti dikenali adalah yang ini, bukan yang berbentuk linier seperti ini. Itu yang kalau kita menggunakan pemeriksaan ELISA. Makanya pada waktu Anda melakukan pemeriksaan ELISA nanti, sampel yang Anda gunakan itu tidak ada preparasi sebelumnya. Preparasinya hanya diambil dari pasien, diambil darahnya, kita ambil apakah serumnya atau plasmanya, tapi tidak ada preparasi khusus. Kalau nanti kita menggunakan saliva, ya berarti langsung salivanya diambil, kemudian langsung kita gunakan sebagai sampel. Kan di situ menunjukkan ini struktur asli atau struktur fungsionalnya. Itu kalau kita ELISA. Itu yang
berbeda tadi. Jadi ini yang dikenali. Jadi ini betul-betul kondisi native. Betul-betul kondisi yang sebenarnya. Bukan yang sudah kita modifikasi. Ini yang terkait dengan ELISA. Nah, kemudian yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan. Jadi kalau insulin aktif, itu kan kehilangan C-peptide. Jadi hanya alfa dan beta. Tetapi kalau insulin aktif, itu akan mengalami ini. Ada di sini. Jadi di sini, insulin yang dalam bentuk insulin, itu nanti akan di metabolisme oleh hati. Kenapa di metabolisme oleh hati? Anda ingat bahwa hormon itu akan masuk ke aliran darah. Pankreas, ada aliran darah dari pankreas. Kemudian menuju ke vena porta, kan sangat dekat. Sehingga dalam waktu tidak lama, insulin itu kemudian akan di metabolisme. Sehingga umur insulin tidak lama di dalam sirkulasi. Makanya kemudian di klinik, di rumah sakit, pada saat menentukan status pankreas dari seorang penderita, itu tidak pernah mengukur kadar insulin. Karena waktunya pendek, sehingga tidak bisa digunakan. Nah, beda dengan yang proinsulin dan C-peptide. Dua-duanya itu tidak dimetabolisme oleh hati dan ginjal. Sehingga dia tetap utuh. Lama bertahan di dalam sirkulasi. Sehingga kalau kemudian ada pertanyaan, antibodi yang dibuat tadi bisa mengenali nggak proinsulin? Kalau nanti kita lakukan pemeriksaan ELISA. Kalau ada pertanyaan, jadi kalau kemudian proinsulin itu juga keluar dari sel beta pankreas, masuk sirkulasi, kemudian kita periksa ELISA, bisa kita deteksi nggak? Saya ulangi pertanyaan lagi. Kalau proinsulin itu bisa keluar dari pankreas dan tidak dimetabolisme oleh hati maupun ginjal, kalau kemudian kita deteksi dengan ELISA, bisa terbaca atau tidak? Atau saya balik, tadi antibodi tadi mengenali di berapa epitop? Nah, baru saja ini. Tadi antibodi tadi mengenali ada di 3 epitop. Ya, barusan saya sampaikan. Biru ya. Nah, ini ada berapa epitop? Ada 3. Nah, kalau ini mengenali 3 epitop, sekarang tadi pertanyaannya, kalau di situ ada proinsulin di dalam darah, kemudian kalau saya menggunakan antibodi, ini bisa bereaksi nggak dengan proinsulin? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau bisa kenapa? Kalau nggak bisa kenapa? Kita lihat kembali strukturnya tadi. Kalau insulin, ya kalau insulin tadi berarti tidak ada C-peptide-nya, hanya alfa dan beta. Tadi antibodi tadi mengenali di alfa dan beta. Sementara proinsulin ada alfa, ada beta, dan ada C. Kalau kemudian direaksikan dengan antibodi anti-insulin, bereaksi enggak?
Menangkap maksud saya? Jadi ini pro insulin, berarti ada ini, ada alfa, kemudian ada beta dan ada C. Kalau insulin aktif, C-nya hilang, jadi hanya alfa dan beta. Sementara antibodi tadi mengenali di daerah sini satu, kemudian ada 2 di sini, kemudian ada 3 ada di sini. Nah, kalau kemudian di sampel tadi ada proinsulin, kira-kira bisa dikenali antibodi enggak? Bisa. Karena sama wong ini sama persis, yang bedanya di sini. Sehingga kalau kemudian tadi insulin tuh waktu paruhnya tuh pendek, sehingga yang kita kenali di dalam serum tadi kemungkinan besar adalah proinsulin, bukan insulinnya. Nah, ini terbukti, ini alasannya ada di sini. Ini alasannya ada di sini. Ya. Ini. Sehingga dia bisa cross reactivity, bisa mengenali proinsulin. Dan ini juga memiliki ini. Sehingga makanya kemudian ini bisa kita kenali. Jadi yang kita kenali adalah proinsulinnya, bukan insulinnya. Kalau pada waktu kita ngambil sampel itu tidak langsung kita periksa. Jadi kita ngambil sampel, kemudian masih dalam waktu lama, lebih dari 4 menit, mungkin 1 jam, mungkin lebih, mungkin disimpan dulu, dan seterusnya, sehingga insulinnya di situ sudah mengalami degradasi. Makanya di klinik, mengukur insulin itu tidak bisa dijadikan sebagai diagnosis. Yang dijadikan diagnosis adalah mengukur C-peptide-nya. Karena yang di situ lama bertahan, dan jumlahnya stabil dibanding dengan proinsulin. Sehingga makanya itu yang digunakan, nggak menggunakan insulin untuk mengukur aktivitas endokrinnya yang ada di pankreas. Itu yang saya tekankan ini. Kemudian pertanyaannya berikut. Kalau sampelnya tadi sama, saya ngambil darah, terus kemudian saya perlakukan beda. Satu saya ambil serumnya ini, yang satunya saya ambil plasmanya. Kemudian kalau saya ukur menggunakan kit yang sama, pertanyaan saya, apakah kadar insulinnya beda antara serum dan plasma? Apakah ada perbedaan atau tidak kadar proinsulin yang ada di serum dan plasma? Sama atau beda kadar insulinnya? Ya, karena waktunya nanti silahkan dipikirkan ini ya, saya ini ya. Kemudian lanjut, karena tidak kelamaan ini nanti. Nah, kemudian yang terakhir kaitannya dengan ELISA. Jadi di situ nanti ada yang disebut dengan koefisien variasi. Kenapa harus ada koefisien variasi? Ini. Ya, ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita melihat adanya variasi antar individu yang melakukan pemeriksaan. Jadi nanti Anda harus lihat di dalam masing-masing merek, di situ akan pasti tertulis ada CV intra dan inter esse. Itu pasti akan dicantumkan. Kalau di situ tidak dicantumkan, berarti produknya ini adalah meragukan. Karena ketentuan di sini, ya, ini ada ketentuannya. Kalau di situ dikatakan bagus, ya, ini boleh digunakan. Ini ada inter esse-nya kurang dari 15, intra esse-nya kurang dari 10. Apa artinya di situ? Kalau yang dimasukkan dengan intra di sini, ya, intra di sini maksudnya adalah pada waktu Anda melakukan pemeriksaan, kan biasanya tidak hanya satu kali. Jadi Anda buat duplo, Anda ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Nah, perulangan-perulangan itu, tentu kalau tadi yang mengerjakan orangnya sama, tentu variasinya akan kecil.
Kalau orang yang biasa melakukan, sama-sama diambil 25 makroliter, yang masuk juga 25. Mungkin ada, mungkin 24,5, mungkin 25,5, 25,2. Jadi tidak ada yang satu 25, satunya 20, satunya 30. Nah, sehingga itu variasinya besar. Itu yang dimaksud dengan intra-ese. Yang dimaksud dengan inter, misalnya Anda mengerjakan hari ini, dan Anda kerjakan dengan besok, pekan depan, atau hari yang lain, itu kemudian tidak banyak variasi. Sama hasilnya. Jadi sama atau variasinya sedikit. Makanya ini kemudian koefisien variasinya ini di bawah 10 dan di bawah 15. Itu yang perlu saya sampaikan ke Anda sekalian. Kemudian kita masuk yang kedua, mungkin sebentar lagi. Yang pemeriksaan yang kedua, yaitu Weston. Apa bedanya dengan ELISA? Saya lompati aja di ini. Apa bedanya dengan ELISA? Kalau pemeriksaan Weston, prinsipnya sama-sama antigen antibody. Yang membedakan, saya katakan pada umumnya, sampel awalnya untuk Weston itu adalah dari jaringan. Sama seperti IHC, dari jaringan. Tetapi, kalau IHC, jaringannya tetap utuh, hanya dipotong, ditempelkan di slide. Tapi kalau yang Weston, jaringannya harus dilepaskan, dihancurkan. Selnya harus dihancurkan. Kita mengambil protein. Makanya kemudian di sini ada istilah pertama harus kita melakukan ekstraksi protein. Ini. Jadi pada waktu kita melakukan Weston, yang pertama harus kita ekstraksi dulu. Proteinnya kita ambil dulu. Karena ada di jaringan. Mungkin ada di membran sel, mungkin di sitoplasma, mungkin di mitokondria dan seterusnya. Itu kita keluarkan dari sel. Makanya selnya kita lisiskan. Jadi sama seperti IHC. IHC jaringan, tapi jaringannya tetap utuh. Kalau Weston, jaringannya kita hancurkan, kita lisiskan, selnya kita buka. Itu yang syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, setelah nanti kita dapatkan, itu kemudian ada yang proses yang ini. Ya, jadi nanti ada proses yang kita kasih deterjen dan kita panaskan. Itu berarti ada proses denaturasi. Jadi protein itu mudah rusak kalau ada beberapa kondisi. Tadi sudah saya sebutkan di atas. Yang pertama adalah pemanasan, kedua penambahan asam, ketiga penambahan basa. Ini akan menyebabkan denaturasi. Sama seperti tadi, kita tambahkan deterjen, kita panaskan, berarti struktur tadi kemudian akan lepas. Jadi ikatan-ikatan yang tadi membentuk struktur 3 dimensi, ada ikatan hidrogen, ada ikatan ion, itu kemudian akan lepas. Sehingga yang semula struktur 3 dimensi berubah menjadi struktur linier atau struktur primer. Sehingga pada Weston yang kita pakai adalah struktur primer, bukan struktur tersier atau quaternary. Kecuali kalau pada saat nanti kita Weston itu tidak menggunakan SCS, tidak kita denaturasi. Berarti strukturnya sama seperti 3 dimensi. Tapi yang paling sering adalah kita treatment pakai ini SDS. Jadi supaya membentuk linier seperti ini. Baru kalau nanti sudah linier, sehingga nanti mudah kita pisahkan, yaitu kita menggunakan ini. Jadi nanti kita pisahkan di dalam gel. Seperti kita memisahkan DNA menggunakan gel akrilamid. Ya, jadi gelnya di sini tujuannya untuk memisahkan yang tadi sudah linier, kita pisahkan berdasarkan ukuran. Itu yang ada di Weston. Sehingga yang ukurannya paling kecil, dia akan berada di bawah, yang ukuran besar akan berada di atas. Itu yang prinsip yang kita gunakan untuk Weston. Nah, karena itu tadi kita masih ada di dalam gel, sehingga nanti ini kita tidak bisa
Kalau kita pakai gel seperti ini, itu kita tidak bisa mereaksikan antigen antibodi. Tidak bisa kita tambahkan antibodi terhadap insulin, kalau misalnya insulin yang kita gunakan. Jadi, ini yang sudah kita pisahkan, kita pindahkan ke dalam kertas membran. Makanya kemudian di sini ada proses transfer. Ya, dari gel dipindahkan ke kertas membran. Membrannya mungkin pakai nitroselulosa atau mungkin pakai PVDF. Sehingga protein tadi pindah ke dalam kertas. Jadi seperti ini prosesnya. Jadi ini tadi untuk memisahkan gelnya tadi, sehingga ini sudah ada ukurannya. Sehingga paling bawah ukurannya paling kecil. Yang paling atas ukurannya adalah paling besar. Nah, ini tadi proses. Nah, prosesnya kan seperti ini. Kita pisahkan menggunakan ini. Nah, sehingga kita akan dapatkan seperti ini. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, yang bawah sendiri adalah yang paling kecil. Nah, dari sini kemudian kita pindahkan, nah ini kita transfer pakai ini, kemudian akan pindah ke kertas membran. Nah, jadi dari seperti ini, kemudian pindah ke kertas di sini. Nah, ini tadi sama prosesnya seperti yang ELISA tadi yang ada di sumuran. Dari situ kemudian di blocking, yang tidak ada proteinnya ditutup dengan blocking, sehingga nanti yang muncul itu hanya protein yang kita miliki. Nah, dari situlah baru kemudian kita tambahkan antibodi. Jadi kemudian di sini kita tambahkan antibodi. Sama seperti di proses seperti ELISA. Cuma ELISA-nya di situ cair, ya. Tadi di sini ada proses pemindahan dari cair kemudian dipindahkan ke membran. Nah, setelah ada reaksi antigen antibodi, sama di sini kemudian ditempeli dengan enzim. Ini sebagai pengenal. Bisa pakai HRP, bisa dengan alkali fosfatase. Sehingga nanti kemudian akan muncul, ya setelah ini tadi ada yang nempel, kemudian nah seperti ini, ya. Kemudian dari sini kemudian ada dikasih substrat dan ada chemiluminescennya. Sehingga pada waktu nanti ini bereaksi, enzim dan substrat bereaksi kemudian akan memancarkan sinar. Inilah yang kemudian ditangkap di dalam membran tadi, kemudian warnanya berubah menjadi warna hitam, ya, seperti yang ada di depan tadi. Jadi warnanya nanti kemudian akan terlihat warna seperti ini. Nah, ya, tadi ada di depan lah. Kemudian akan terlihat bandnya akan terlihat seperti ini karena di sini sudah ada reaksi antigen antibodi. Itu yang kaitannya dengan Western. Kemudian yang terakhir yang kromatografi atau pakai kolom. Cepat saja. Nah, jadi kalau kita menggunakan kolom, ya ini prinsipnya juga sama. Sampelnya adalah dalam berbentuk cair. Nah, kalau berbentuk cair, di sini tidak perlu ada proses denaturasi. Jadi ini murni berbentuk 3 dimensi. Jadi tidak perlu dilinearkan, tidak perlu denaturasi. Lah, untuk memisahkan kalau menggunakan kolom tadi, itu ada beberapa cara. Ya, yang saya sampaikan adalah yang affinity, jadi yang paling bawah. Jadi yang di sini kita menggunakan reaksi antigen antibodi. Kita tidak menggunakan yang ini. Jadi bisa menggunakan ukuran, bisa menggunakan muatan. Itu juga sering digunakan. Tapi kaitannya tadi proses pemurnian, tadi yang kita gunakan adalah antigen antibodi. Sehingga ini sama-sama protein yang fungsional, bukan protein yang kita denaturasi. Sehingga prosesnya tadi kita bisa mendapatkan protein yang murni sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi kalau insulin, berarti insulinnya sudah kita murnikan seperti ini, ya, kita menggunakan yang ini. Ya, jadi di dalamnya sudah dimasukkan di dalam kolom, di dalam matriksnya itu kemudian sudah ditempelkan antibodi, kalau tadi yang kita masukkan. Sehingga nanti pada waktu ini kita lakukan filtrasi, sehingga nanti ada beberapa ya, tabung yang di situ akan berisi antigen yang sudah sesuai yang kita inginkan. Ini adalah cara yang ketiga. Saya kira mungkin ini saja yang saya sampaikan ke Anda sekalian, ya, sehingga
ini yang kemudian hasilnya menjadi kemurniannya menjadi tinggi seperti ini. Itu yang kaitannya dengan itu. Saya kira ini saja yang saya sampaikan untuk hari ini dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat bagi Anda kaitannya dengan khususnya adalah pemeriksaan ELISA. Saya kira sekian saja. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.